Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelat lantai, tugas dari mata kuliah struktur konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Baik, langsung aja ke pembahasannya sebagai berikut. Untuk slide pertama, di sini ada definisi dari plat lantai terlebih dahulu. Plat lantai adalah struktur bangunan yang bukan berada di atas tanah secara langsung. Artinya, plat lantai ini merupakan lantai yang terletak pada tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya dalam pembuatannya. Struktur ini dibingkai oleh balok beton yang kemudian ditopang kolom-kolom bangunan. Pembuatan struktur plat lantai ini harus memperhatikan ukuran ketebalan plat tersebut. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain besar lendutan yang diizinkan, lalu ada lebar bentangan atau jarak antar balok pendukungnya, dan bahan material yang digunakannya. Tingkat ketebalan minimum dari plat lantai yaitu 12 cm menggunakan tulang berupa 2 lapis besi beton yang berdiameter 10 mm dengan jarak 10 cm. Pada lokasi momen maksimum serta 2 lapis besi beton yang berdiameter 10 mm dan berjarak 20 cm pada lokasi momen minimum. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi dari plat lantai itu sendiri. Yang pertama itu sebagai pemisah ruang di bawah dan ruang yang ada di atas pada bangunan bertingkat. Lalu menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang yang bawah. Yang ketiga itu dapat meredam suara dari ruang atas ke ruang yang ada di bawahnya. Yang terakhir dapat memperkuat struktur bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari plat lantai beton. Di sini plat lantai beton itu merupakan lantai yang dibuat dengan pengecoran tulangan dan bagian pendukung lainnya. Dalam proses pembuatannya, plat lantai beton bertulang ini umumnya dicor di tempat, bertumpu pada balok dan kolom pendukungnya. Penyatuan bahan-bahan tersebut akan dapat memperoleh hubungan yang kuat, sebab telah terjadi satu kesatuan. Tiap bagiannya itu saling berhubungan yang disebut jepit-jepit. Bagian yang memperkuat lantai beton adalah plat lantai beton ini dipasang tulangan baja. Tulangan baja ini membentuk pada kedua arah. Tulangan silang gunanya untuk menahan momen tarik dan lenturan. Nah, untuk mendapatkan hubungan jepit-jepit tadi, tulangan plat lantai ini harus dikaitkan kuat pada tulangan balok penumpu. Tulangan ini tuh mudah dijumpai pada setiap pembangunan gedung bertingkat tinggi. Nah, di sini nih membahas mengenai fungsi plat lantai beton secara spesifik dibandingkan plat lantai dari bahan konstruksi lainnya. Yang pertama itu mampu menahan beban yang besar. Yang kedua itu menjadi isolasi suara yang baik, di mana plat lantai beton ini mampu meredam suara yang baik. Lalu yang ketiga itu tidak dapat terbakar dan lapis kedap air. Yang keempat itu dapat dipasang tegel atau untuk keindahan lantai. Yang terakhir itu merupakan bahan yang kuat dan awet dan tidak perlu perawatan dan dapat berumur panjang. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai kelebihan dari plat lantai beton, yang dimana di sini sudah ada 5 poin yang sudah dikumpulkan mengenai keunggulan dari plat lantai beton itu sendiri. Yang pertama itu kelebihannya mampu menahan beban yang besar. Selanjutnya yang kedua itu dapat mengisolasi suara secara baik seperti tadi fungsinya, maka kelebihannya juga
benar bahwa dapat mengisolasi suara secara baik. Yang ketiga itu tidak dapat terbakar. Yang keempat itu terdapat lapisan untuk kedap air. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mempermudah pemasangan tegel atau keramik lebih tahan lama. Selanjutnya terdapat syarat pemasangan dari plat lantai beton itu sendiri. Nah, pemasangan plat lantai beton ini tidak boleh sembarangan, ada aturannya dan ada syaratnya juga. Syarat ini berdasarkan buku SNI Beton pada tahun 1991 dan di sini terdapat 5 poin pada syarat pemasangan plat lantai beton itu sendiri. Yang pertama, itu ketebalan plat lantainya itu minimal 12 cm. Itu batas minimalnya. Ketebalannya 12 cm, boleh lebih dan tidak boleh kurang karena itu batas minimal. Yang kedua, itu harus memasang tulang baja silang dengan diameter minimal 8 mm. Selanjutnya yang ketiga, jika ketebalan plat lantainya itu di atas 25 cm, maka kamu harus memasang tulang rangkap atasnya itu dari bawah. Yang keempat, jarak tulang yang sejajarnya itu minimal 2,5 cm dan tidak lebih dari 20 cm. Jadi minimalnya 2,5 dan batas maksimalnya itu 20 cm. Yang terakhir, tulang plat itu harus dibungkus lapisan beton setebal minimalnya itu 1 cm. Selanjutnya di sini ada pembahasan kenapa sih plat lantai beton itu bisa keropos. Nah, plat lantai beton baru atau lama itu memiliki resiko sebenarnya mengalami kekeroposan. Pengeroposan plat lantai tersebut itu bisa disebabkan sama beberapa kemungkinan. Di antaranya itu, satu, penggunaan material yang tidak berkualitas. Itu menjadi salah satu penyebab kenapa plat lantai beton itu bisa keropos. Dua, komposisi materialnya tidak tepat. Misalnya kurang semen atau airnya terlalu banyak sehingga campuran adukannya itu terlalu encer. Yang ketiga, campuran yang terlalu encer itu memicu segregasi saat pengecoran dan air keluar dari lubang cetakan. Yang keempat, pengadukan adonan semennya kurang merata. Yang kelima, pemasangan tulang itu tidak tepat sehingga selimut betonnya terlalu tipis. Nah, proses pengecoran yang tidak tepat inilah semisalnya tidak ada pemadatan dan vibrator yang digunakan terlalu lama. Yang terakhir itu alasannya kenapa plat lantai beton bisa keropos, yaitu backcastingnya tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, berarti ada 6 poin kenapa sih plat lantai beton itu bisa keropos. Nah, apabila plat lantai beton itu mengalami kekeroposan, jangan khawatir. Di sini ada cara mengatasi plat lantai beton yang keropos itu. Ada beberapa alternatif yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, ini melakukan penambalan. Nah, jika kerusakannya itu belum terlalu parah, maka bisa melakukan penambalan ini dengan menambal plat lantai yang mengikuti langkah-langkah di bawah sebagai berikut. Yang pertama itu, temukan bagian plat lantai beton yang keroposnya. Yang kedua, kupas dan lepaskan bagian yang keropos tersebut, lalu dibersihkan kotoran yang menempel menggunakan sikat baja atau alat bantu lainnya. Yang ketiga, lapisilah permukaan platnya itu menggunakan lem beton dan diamkan terlebih dahulu selama beberapa menit. Lalu yang keempat itu siapkanlah adonan mortar sambil menunggu lem yang tadi udah dilapisi itu mengering. Selanjutnya yang terakhir itu tambal plat lantai yang keropos menggunakan mortar. Nah, di bawah itu ada gambar plat lantai keropos yang diatasi melakukan penambalan dengan cara mengatasi penambalan pada plat lantai yang keropos tersebut.
Selanjutnya yang kedua, cara mengatasi plat lantai beton yang keropos tadi yaitu dengan chipping atau concreting, yang dimana jika tulangnya itu mulai terekspos, maka harus dilakukannya chipping dan concreting. Nah, ada langkah-langkahnya sebagai berikut yang harus dilakukan pada tahap yang kedua ini. Yang pertama itu kupas bagian yang keroposnya hingga ditemukan bagian yang keras. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu semisalnya palu ataupun gerinda. Yang kedua, jika ada tulang yang rusak, potonglah bagian tersebut dan ganti dengan yang baru. Yang ketiga, lapisi permukaan yang telah bersih menggunakan lem beton, lalu diamkan juga selama beberapa menit. Nah, yang keempat itu setelah lemnya kering, maka pasanglah backcasting. Yang kelima, lakukan pengecoran untuk tetap menjaga kualitasnya. Gunakan beton dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya atau bisa menggunakan yang lebih baik. Yang terakhir, pukulilah sisi luar backcastingnya menggunakan palu karet agar hasil pengecorannya itu lebih padat. Nah, di bawah itu contoh kerusakan untuk menggunakan alternatif chipping dan concreting ini. Selanjutnya yang ketiga itu bisa memperbaiki plat lantai beton menggunakan injeksi. Ada beberapa langkah di sini pada memperbaiki menggunakan injeksi ini, dan gambarnya itu seperti di samping. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah langkah seperti chipping hingga tahap backcasting seperti tahap yang kedua tadi. Lalu yang kedua, tanamlah pipa inlet dan pipa outlet pada lubang kontrol backcastingnya. Lalu tutup setiap celah pada backcasting supaya tidak ada kebocoran lagi. Nah, yang ketiga, tunggu selama 24 jam agar pipa itu tertanam secara baik. Yang keempat, lalu lakukan injeksi menggunakan bahan grouting. Yang terakhir, setelah injeksinya selesai, kita bisa potong pipa yang ditanam tersebut. Nah, di samping itu ada gambarnya seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kesimpulannya yaitu plat lantai beton adalah komponen yang penting dalam sebuah bangunan pada tingkat 2, 3, atau 4 yang fungsinya itu menahan beban yang besar. Ada keuntungan menggunakan bahan ini yaitu dapat mengisolasi suaranya itu dengan baik. Jadi tingkat peredaman suaranya itu jauh lebih baik dibandingkan bahan konstruksi plat lainnya. Selanjutnya di sini ada referensi harusnya, yaitu saya mengambil dari beberapa web seperti asiacon.co.id, pengertian fungsi plat lantai beton, lalu ada hitungstruktur.co.id, plat lantai beton bertulang, lalu ada berita.99.co, fungsi kelebihan plat lantai beton, lalu yang terakhir ada arafuro.com, itu pengertian tentang konstruksi plat lantai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.